Itu yang tadi gue pernah bilang kan, ada fenomena di Indonesia sekarang ketika lu pisah sama pelatih itu cuman di press release-nya dibilang diistirahatkan. Ya gitu. itu tuh agak inilah pecatnya mungkin nggak mau bayar pesangon kan. Yang gue dengar seperti itu, kayak mungkin kata diistirahatkan tuh kalau lu udah berpisah kan artinya segala administrasi sudah kelar semua. Betul, harus kan? kelar semua. Uang pesangon, uang apa gitu kan. Jadi kalau mungkin ini administrasinya belum kelar kali ya. Selamat datang di Asis. Halo outsider, kembali lagi di Side to Side di konten Asis. Yang kali ini kita akan ngebahas soal Liga 1 dan Liga 2. Masih bersama gue, Alvino Nafi, dan kakak gue, abang gue, Rais Adnan. Alvin. Halo, dan kita sekarang ada di, buat yang mungkin udah nonton di episode sebelum ini, Betul. tag podcast di studio mana, kalian juga bisa tag podcast di sini. Kita ada di studio 36 di kawasan BSD, Tangsel. Jadi kalau kalian yang mau buat konten, pengen bikin konten bola kayak kita, bahkan mungkin nyaingin konten kita atau konten-konten yang lainnya, kalian bisa bikin di studio ini yang ada di BSD. Nggak melulu ini untuk orang BSD, bisa buat juga untuk orang Jakarta, orang Parung, orang Rangkas Bitung. Jadi semuanya ini studio terbuka dan kalian bisa cek. Mungkin nanti akan ada linknya, dan juga jangan lupa kunjungin, ada Instagramnya juga ya. Iya betul, ada Instagramnya, jadi di sosial medianya ada Studio 36 ataupun ada. di Side to Side di sosial medianya. Side to Side juga ikutin terus. Ada di BSD, so kalau yang mau bikin konten, tempat ini sangat terbuka untuk kalian. Terbuka untuk kita nggak eksklusif amat kok. Iya gitu betul. Kan. Siapa tahu tempat ini membawa tuah. Iya, mau dari Bandung juga nggak apa-apa. Dari Bandung, dari Malaysia mungkin juga ada yang dengar. Dari Iran ada yang dengar. Silahkan. Jadi ini episode kedua kita. Iya, setelah betul. di episode pertama membahas tentang timnasan. Betul. Sekarang nggak ada salahnya bahas tentang liganya yang untuk sementara waktu masih diliburin, masih di jeda. Tetapi sebenarnya karena mungkin focusing orang sekarang ke timnas ya. Tapi kalau lu buka tentang berita-berita klub liga, itu menarik juga sih. Ada yang memang udah mulai latihan, ada yang belum mulai latihan. Ini yang belum mulai latihan papan bawah lagi gitu. Kayak gak niat gitu ya. Lu papan bawah tapi belum mulai latihan. Atau ada lu cek aja. Jadi lu bisa mantau tim-tim kesayangan lo yang udah latihan mana yang belum. Bener. Dan ada juga Liga 2 yang masih running buat 12 besar. Iya, 12 besar dan juga playoff degradasi. Yes, benar. Kita bahas nih di sini. Dan yang menarik di beberapa waktu belakangan ini ada beberapa klub Liga 1 yang mulai menseriuskan diri di jeda ini dengan mendatangkan pelatih baru. Tapi kita masuknya di segmen apa nih, Vin? Kita masuk, oh ya lupa ya. Ntar belum apa-apa gue udah diganti. Segmen 1 adalah segmen Gocek. Oke, Vin, langsung kita bakal bahas soal Liga 1 nih. Tadi seperti yang Vino bilang juga pengen soal bursa transfer. Pergantian pelatih. Ada beberapa klub yang melakukan pergantian atau mendatangkan pelatih baru di beberapa hari belakang ini. Ada Persebaya yang datangin Paul Munster. Benar. Juga ada yang terbaru adalah Persis Solo yang mendatangkan Milomir Sesliha. Dua nama baru, tetapi bukan dua sosok baru buat sepak bola Indonesia, karena Munster sebelumnya udah pernah Bayangkara FC. Benar. Dirumorkan juga sempat mau ke Persib Bandung, dan Milomir Sesliha ini lebih berpengalaman lagi dari Munster. Benar. Mungkin beberapa klub udah pernah dia bela. Cuman apa urgensinya menurut lo Persis Solo ngedatengin Milomir Sesliha? Karena ya sebelumnya kan Leonardo Medina juga sudah berupaya keras, dan statusnya sampai saat ini belum thank you ya, masih diistirahatkan, dan ini jadi fenomena baru ya buat Indonesia kalau pergi sama pelatih diistirahatkan gitu. Nanti kita bahas di hal lain gitu, kenapa banyak fenomena kalau lu mau berpisah jadi kita istirahatin dulu gitu. Ya kenapa nggak bilang terima kasih aja gitu. Iya udahlah. Nah, sekarang Milomir Sesliha, apa urgensinya menurut lo Persis Solo datengin Milomir Sesliha? Pertama gini, karena memang secara prestasi Persis Solo lagi seret di atas satu strip di zona degradasi di klasemen ya. Sekarang kan peringkat 15 mereka. Terus secara performa sebenarnya
mereka juga sulit menang, sulit mencetak gol dan juga kebanyakan kebobolan gitu loh. Nah, ini sebenarnya menjadi masalah yang sangat menurut gue aneh sih untuk tim sekelas Persis Solo dengan materi pemain yang menurut gue setidaknya mereka tuh ada di papan tengah pun masih sanggup, peringkat 7 atau peringkat 6 tuh masih bisa bersaing gitu loh. Tapi kenapa mereka bisa terpuruk sampai seperti ini yang benar-benar harus benar dicari pakar masalahnya gitu lah. Nah, Milo ini ketika datang dia langsung bilang kan, gue kesini bukan ingin membuktikan kalau gue pelatih bagus, tapi gue ingin mengangkat lagi mentalitas ataupun moral dari para pemain bahwa mereka adalah pemain yang oke sebenarnya, punya kualitas. Yes. Jadi mental itu nampaknya akan jadi faktor lebih dulu yang akan dibangun oleh Milo ketika hadir di Persis Solo ini gitu. Jadi yang jadi concern juga gue lihat dari coachnya adalah tim ini harus bersatu. Tapi gue lihat juga mungkin karena begitu banyak nama besar juga kayaknya emang susah untuk ngumpulin jadi satu kesatuan dalam tim yang sebenarnya nggak bintang-bintang banget. Bener. Tapi memang grade-nya grade bagus nih pemain gitu kan. Tapi emang jadi concern Milo ya gimana dia bisa mempersatukan tim ini yang dianggap dia masih belum bersatu gitu. Benar. Dan apalagi harusnya tahun ini tuh setidaknya Persis Solo bisa menorehkan hasil yang membekas. Remarkable. Karena ini merupakan satu abadnya Persis Solo kan. 2023 kemarin. 2023 kemarin. Jatuhnya musim ini lah walaupun udah masuk 2024 gitu kan. Artinya memang gue sih di awal musim waktu gue ke Solo banyak yang bilang katanya musim ini tuh emang serius, pengen dapat peringkat yang terhormat sebaik-baiknya karena memang ini masuk ke tahun 100-nya Persis Solo gitu kan, tahun 100-nya Persis Solo ya dengan tanggal lahir yang nggak ganti-ganti gitu. Jangan sampai itu ntar kita bahas. Oke. Jangan ke situ dulu kita ini udah gak tahan mulut udah gak tahan gitu kan. But at least sekarang Persis Solo ini compete untuk setidaknya menghindar dari degradasi zona merah. Betul. Gitu kan. Dan memang untuk target katanya tahun ke-100 harus masuk ke Asia mungkin udah berat. Itu sekarang berat. Tugas Milo adalah untuk menyelamatkan Persis Solo dari zona degradasi. Dan di zona championship juga pasti ini lebih rame dibanding dari zona merah. Karena memang dengan sistem baru 4 tim teratas, jadi walaupun lu di reguler adalah juara misalnya, ya belum juara, belum tentu jadi jaminan gitu kan. Benar. Dan memang sekarang sang pemuncak klasemen Borneo FC setelah dijeda mereka melakukan kejutan dengan mendatangkan William Plym. Iya betul. Nah sekarang juga mereka mulai mengamankan beberapa pemainnya. Ada 5 pemain yang diperpanjang kontraknya. Yang terbaru hari ini Stefano Lillipali juga di-extend sampai tahun 2026 dan konon katanya memang jadi salah satu pemain di liga dengan kontrak yang tertinggi juga. Betul. Stefano Lillipali. Dan sebelumnya juga ada Leo Guntara, ada Siran, ada Fajar Faturrahman sama Komang Teguh. 5 pemain dari Borneo FC diperpanjang. Ini kalau dari gua ngelihatnya memang bos Nabil ini dia adalah bos yang punya visi long term ya buat mempertahankan tim ini. So pemain kayak Fajar, kayak Siran, Komang Teguh, Terence juga termasuk tuh. Ya Terence juga jangka panjang itu kayaknya di kontrak mati gitu kan Terence. Itu emang kayak dia tuh ngelihat bahwa lu ngebangun tim ini nggak bisa semusim 2 musim 3 musim gitu betul. Kan. Apalagi mungkin di musim ini Nabil mungkin secara bensin dia dapat asupan yang begitu mendukung untuk membuat si Borneo ini bisa mempertebal lagi fondasinya untuk 5-10 tahun ke depan gitu kan. Karena ya gue lihat juga dengan dia datangin Lillipali, William Plym ke Samarinda itu satu langkah yang memang dia tuh udah mikirin ini untuk jangka panjang. Dan anak-anak mudanya ini kan itu pemain yang udah gabung di Borneo udah dari lama gitu kan, udah 3-4 musim yang lalu. Nah mereka memperpanjang anak-anak ini juga memang karena untuk proses jangka panjang. Tetapi yang perlu dan menarik ditunggu apakah ketika dikontrak sampai 2026, 2027
pemain-pemain ini akan terus sampai kontraknya habis karena Borneo memiliki kebiasaan dia tuh ngejual pemainnya dan memang nggak disalahkan. Iya, sudah jadi kayaknya rencana bisnis juga deh kayaknya dari Borneo deh. Dan itu memang harusnya seperti itu industri ya. Iya, dan nggak menyalahkan juga gitu karena memang ya ini industri harus berjalan seperti ini. Toh maksudnya keuntungan pemasukan klub itu kan salah satunya dari penjualan pemain gitu dan beberapa kali Borneo sudah melakukan transaksi ini gitu dari Nadeo sebelumnya, Nadeo yang ke Bali United dan banyak pemain juga memang yang sudah pernah dilepas sama Borneo dan Borneo dapetin duit dan sebaliknya Borneo bayar nebus pemain untuk datang dengan pemain masih memiliki masa kontrak dengan sama klub yang mengontrak dia. Lu ngeliat nih Borneo tuh gimana gitu sebagai kandidat juara, tapi gue nggak akan ngebahas Borneo di musim ini gimana, tapi lu ngeliat secara tim yang dia lakuin untuk long term projectnya gitu kan. Gini, Borneo itu kan berangkat dari klub ini ya, dibentuk berangkat dari keresahan klub waktu itu ke Persisam kan. Kalau kita ini ya mencoba mengulas lagi gitu dari ini kan dari supporter dari Pusamania, kemudian ya ada Nabil di situ, ada Mas Nabil di situ yang hingga akhirnya memfasilitasi terbentuklah Borneo FC ini. Mereka beranjak dari divisi utama, belum Liga 2 waktu itu namanya ya. Nah, terus langsung mereka ini fondasinya lumayan kuat sih. Karena juga dana yang mereka miliki kan juga kuat sebenarnya gitu. Walaupun memang Nabil ini kadang terlalu cepat ada pelatih yang berhenti gitu atau diberhentikan ya itu ada dinamika seperti itu. Tapi musim ini keseriusan dari Borneo FC itu terlihat banget dalam pembentukan tim. Salah satunya bukti keseriusan adalah mendatangkan Stefano Lillipali itu ya. Ya. Nah terus mereka juga sekarang tuh performanya benar-benar kayaknya nemu pawang yang pas kalau menurut gua, Peter Huistra gitu loh. Ini benar-benar dapat pelatih yang pas dan akhirnya para pemain muda yang memang sudah lumayan lama ada di Borneo berhasil diasah dengan baik dan akhirnya makin bersinar sekarang di bawah Peter Huistra, karena Peter Huistra ini memang salah satu pelatih yang memang fokus juga dalam hal development youth. Ya pemain muda gitu loh. Nah akhirnya mereka makin berkembang ya. Fajar Fatur Rahman lah yang paling mengkilap lah sekarang di Borneo FC bersama Siran mungkin. Yang gue lihat sekarang memang mereka adalah kandidat kuat, tapi ini kan masih reguler nih. Terkadang di fase gugur Champions itu banyak yang bisa terjadi. Benar. Nah itu yang mesti mereka waspada. Mereka harus pertebal lagi kedalaman squad gitu loh. Ya kondusivitas di tim ini kan yang perlu. Bahkan kita tahu pelatih kipernya kan cabut ya. Kita alasannya apa sih? Mungkin lo lebih tahu alasan pelatih kipernya yang sebelumnya. Yang sekarang kan Alex Moss nih direkrut nih. Yang baru Peter Huistra, temannya Peter Huistra dari Paktakor ya, dari Uzbekistan. Ya ibaratnya ada pergantian ini ya, mungkin itu dinamika juga, tapi harusnya Alex Moss ini karena rekomendasi dari Peter Huistra harusnya punya kualitas juga untuk memoles kiper-kiper yang ada di Borneo. Selain kipernya emang udah oke-oke juga. Gue sih belum menilik kenapa harus cabut ya pelatih lamanya, harus dikonfirmasi lagi. Tapi kalau ngelihat jajaran staffnya pelatih Borneo itu sangat internasional banget ya, pelatih fisik dari Bosnia, dokternya dari Brazil. Artinya memang Nabil ini which is yang gue pernah dengar kisahnya dia best dari main Football Manager, mungkin kayak pengen dia sebagai owner juga pengen terlibat, tapi biasanya kan kalau owner terlibat dalam tim tuh konotasinya selalu negatif, tapi ini terlibat dalam tim yang gue ngelihat sejauh ini memang ini pengen ngarah ke kemajuan dan ini berjalan dengan baik gitu kan, gitu sih kalau kata gue Borneo tuh. Dia juga lagi proses ini ya, bikin akademi lapangan itu ya, latihan kayak model-model di Bali United gitu ya. Iya. Jadi Bali United, Borneo mungkin yang dianggap selama ini tim siluman malah jadi role model gitu Betul. Gitu sih. Dan kemudian selain dari Borneo FC, beberapa waktu belakangan juga kita dikejutkan juga ya, ada kabar duka sepak bola dunia karena meninggalnya sang legenda Franz Beckenbauer Der Kaiser pada Minggu 7 Januari 2024 gitu ya. Iya, ngomong-ngomong Franz Beckenbauer, memang dia adalah sebuah fenomena di sepak bola, juara sebagai pemain dan juga pelatih Piala Dunia. Benar. Di Indonesia sebenarnya pernah punya yang namanya Franz Beckenbauer, Pin. Siapa tuh? Ternyata Persib punya waktu itu Franz Beckenbauer, yaitu Om Riz Nandar. Oh iya Riz Nandar. Gua itu termasuk Riz Nandar. Pernah jadi pelatih Persib, pernah jadi pemain Persib, pernah jadi pelatih Persib. Pernah jadi pemain, pernah jadi pelatih. Tapi buat gue
gue mengalami dia ketika sebagai pelatih ya. Iya. Sebagai pelatih, dan di mana waktu itu ini berarti dia lagi di masa pelatih klub, bukan di Persib ya? Persib Bandung 2006 itu. 6, Iya, betul 2006 sebelum Arkan Yuri datang. Dan pada saat itu yang gue kenang ya, mungkin yang gue kenang pada saat itu kondisi tim sedang nggak oke. Waktu itu baru kedatangan Kosin. Terus Kosin. backnya Toyo. Iya. Dan memang baru beberapa pertandingan cabut dan akhirnya diganti Arkan Yuri. Sebenarnya nggak banyak memori tentang ini ya, Coach Risnandar ya. Nggak manggilnya Kang, Pak, ya Pak Risnandar lah. Makanya nggak ada banyak kenangan tentang Pak Risnandar. Dan Risnandar ini mungkin salah satu pelaku sepak bola, mantan pemain sepak bola yang mencoba jalur di politik juga gitu. Jadi pada satu masa dia juga pernah mencalonin diri jadi DPD ya di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Risnandar. Jadi ya maksudnya ya dia memang selain dibilang sebagai Franz Beckenbauer-nya Indo, tetapi memang ya dia pun sangat banyak orang di Indonesia khususnya di Jawa Barat naruh respect sama Risnandar ini gitu kan. Risnandar Sundoro ya. Iya, Risnandar Sundoro. Risnandar Sundoro ini kenapa dipanggil Franz Beckenbauer? Ini juga yang julukin juga waktu itu pelatih timnas untuk pra Olimpiade waktu itu Will Culver. Saat itu ini kan dia timnas tuh di era 68 sampai 78 kalau nggak salah deh. Dia ini. Nah, terus Persibnya di 68-78, kemudian timnasnya itu ya kisaran segitulah di 70-an. Zaman berarti. Satu zaman. Nah, di situ Will Culver gitu cara mainnya dari kan posisinya sama back nih. Iya, back dulu tuh kan kayak libero gitu ya, mana-mana ya. Benar. Nah, karena gaya mainnya itu sama, makanya dibilangnya kayak Franz Beckenbauer-nya Indonesia nih waktu itu. Dia jadi Franz Beckenbauer-nya Indonesia, dijulukin sama Will Culver gitu. Dan memang punya kualitas sih emang. Iya. Dia juga pernah jadi pemain terbaik Perserikatan tahun 73. Waktu itu zaman Perserikatan ya. Iya. Itu emang sebenarnya gue boleh bilang itu salah satu era kemasan bola Indonesia juga ya. Ya mungkin. Dan gue dengar dari kisah orang dulu tuh kayak enjoy atau nonton bola gitu kan. Gimana memang zaman dulu tuh kalau lu mau nonton bola ya lu harus nonton 90 menit karena belum tentu lu nonton highlightnya di besok hari atau di pagi harinya. Karena belum ada TV. Ya, TV belum di cover semua. Kalau sekarang lu main jam 10 kelar jam 12 setengah 1 udah ada highlight gitu kan. Jadi menurut gue zaman itu kalau kata orang dulu ya, gimana orang berduyun-duyun nonton, apalagi di Jawa Barat ya dengan TVRI Jabarnya ya mungkin nonton Risnandar ya memang boleh dibilang ya jadi legend banget di Indonesia gitu. Nah, ngomong-ngomong soal Persib nih, Vin. Iya. Kenapa Persib kok ganti ulang tahun? Jadi dari 14 Maret 33 ke 5 Januari 1919. Ya, kenapa nih, Vin? Ya kebetulan yang lagi rame itu adalah dosen gue. Bener-bener dosen di jurusan gue gitu kan. Ini kan Unpad ya, sastra ilmu budaya. Gue kuliah di FIB di sastra jurusan sejarah. Dua dosen itu adalah dosen gue. Bahkan salah satunya adalah wali kelas gue gitu. Ya gue ceritanya tentang background. Jadi yang jadi wali kelas gue gini bukan si Prof Unto, si Pak Miftah ini. Emang bobotoh banget gitu. Bobotoh banget dan dia memang ya gimana layaknya orang Jawa Barat pada umumnya dia emang ke Persib tuh suka banget gitu. Jadi gue rasa ketika dia dapat penelitian ini mungkin dia senang banget gitu ya. Tapi dibalik dengan pergantian tanggal lahir kemarin gue sempat ngobrol juga sama Pak Teddy. Yang jadi keresahan besar adalah itu cerita bahwa kenapa Persib yang dianggap membidani kelahiran PSSI justru usianya lebih muda gitu, lebih muda gitu kan. Ya semua berhak berpendapat ini urgent atau enggak gitu kan. Kalau keresahannya dari situ gitu kan. Tapi kalau gue ngelihat dengan digantinya tanggal lahir itu kan akan banyak mempengaruhi beberapa aspek juga kan. Iya betul. Aspek yang memang sudah dibukukan atau mungkin bidang-bidang yang lain gitu. Dan salah satunya adalah menuai pro kontra juga pasti. Sama klub Ascot yang memang ngerasa klub internal atau klub internal yang membesarkan si Persib Bandung ini sendiri gitu menurut gue. Jadi ada pro kontra. Cuman gue ngelihatnya kalau ini adalah satu penelitian yang memang sudah diuji secara empiris, ya harusnya ditandingi lagi dengan
penelitian yang juga bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan gitu kan. Gitu sih menurut gue. Jadi memang gue di sini cukup menikmati juga sih pro kontranya. Jadi gue nggak ke A nggak ke B gitu. Tapi akan lebih seru lagi ketika mereka yang mencoba menandingi itu, yang tidak sepakat dengan itu, yang kontra dengan itu, bisa membuktikan juga penelitian mereka secara keilmuan gitu. Benar-benar ada fakta-fakta, ada fakta-fakta juga yang bisa mereka berikan sehingga meyakinkan bahwa sebenarnya 14 Maret 33 ini ya yang benar gitu. Iya. Bahkan di luar itu nggak hanya 2 opsi, ada yang percaya tahun 32 dan banyak hal lah gitu kan. Gitu. Dan sebenarnya mengubah tradisi itu nggak mudah loh, Vin. Benar. Gue yakin fans Persib Bandung ini juga masih agak gampang nih soal perayaan ulang tahun karena adanya ini kan. Iya. Berarti kan kemarin baru aja ulang tahun nih yang kemarin tuh ke Cikutra kan di Gor Citra. Ya, gue nggak kesana tapi teman gue kesana dan dia cerita nggak terlalu meriah sih. Nggak terlalu meriah. Memang acara nggak terlalu meriah atau antusiasmenya yang nggak terlalu ini seperti sebelum-sebelumnya ketika masih 14 Maret. Dia cerita ya, cerita konsep acaranya juga ya biasa aja, yang datangnya juga nggak terlalu banyak gitu kan. Masih sederhana. Ya, entah mungkin Bandung lagi musim hujan atau gimana gitu, gua nggak tahu kemarin di Bandung. Tapi at least kan orang juga belum terlalu biasa ya. Iya, belum terbiasa. Itu tadi dengan 19 which is ini jadi ngelewatin centenary-nya gitu. Iya, benar-benar. Oke, itu tadi soal Persib. Sekarang kita masih di Liga 1 juga. Ini yang agak-agak ini yang gua lihat juga. Yang gue dengar bahwa memang akan ada perubahan regulasi di tengah berjalannya kompetisi. Iya. Di mana memang ngerubah bahwa nanti akan dibilang peserta itu akan jadi 20 dan ini menuai suuzon orang-orang bahwa akan menyelamatkan salah satu tim tertentu di Liga 1 musim ini. Artinya kalau 20 nggak ada yang turun tapi yang naik enggak. Jadi turun satu naik tetap 3. Turun satu yang naik yang tadinya turun 3 jadi turun 1 doang. Iya. Ini yang sebenarnya harusnya jangan sampai seperti inilah kalau gue sih ngelihatnya. Iya. Itu akan memunculkan stigma bahwa lo udah inkonsisten soal regulasi yang udah lo sepakatin gitu. Benar. Dan kita terakhir tuh kalau mungkin teman-teman ingat juga kita tuh pakai 20 tim maksudnya di kompetisi kasta tertinggi itu 2003. Waktu itu yang juara Persik Kediri. Persik Kediri itu juga dahsyat tuh waktu juara. Statusnya adalah tim promosi, langsung juara. Iwan Budianto. Tuh Persik Kediri tuh waktu itu langsung menghebohkan. Ya terus akhirnya sekarang mau dicoba lagi. Itu satu-satunya setahu gue ya. Di era 94 sejak era Liga Indonesia digulirkan 94-95 gitu. Jadi 20 tim itu. Nah, terus sekarang mau coba seperti itu lagi kalau gua sih pribadi mendingan kalau mau kasta tertinggi musim depan udah disepakati. Regulasinya lo ketatin lagi yang benar-benar settle, jangan sampai kita dengar lagi kayak kasus PSM Makassar. Gimana juara tapi nunggak gaji. Iya, karena gue ngerasa ini enggak sih kayak ketika tim dari Liga atau Liga 2 atau kasta kedua naik ke Liga 1 gitu kan. Gue ngelihat kualitas pemainnya tuh timpang banget gitu. Timpang tuh kelihatan ketika seberapa persen pemain dari musim lalu which is yang bawa naik promosi ke Liga 1 itu bertahan dan keluar. Iya, benar. Kebanyakan tim yang ketika promosi itu mereka seenggaknya 50% tuh pemain baru karena mungkin dia merasa juga kalau gue pakai pemain yang nganterin gue promosi ke Liga 1, gue nggak terlalu percaya diri gitu. Betul. Jadi satu itu gitu dari sisi kualitas. Terus dari sisi finansial yang kata lo tadi ini bang, uang. Jadi kan maksudnya kayak yang naik sekarang ini yang naik, let's say Lamongan lah. Iya. Lamongan ini sampai 12 besar ini kan nggak terlalu banyak cost dia keluarin untuk lakonin laga tandang. Kan. Ya. Jumlah asing yang ya walaupun Lamongan punya naturalisasi beberapa, tapi ketika lu naik ke Liga 1, which is ada slot 6 pemain asing, mau nggak mau kan lu harus memanfaatkan itu gitu, slot nambah anggaran nambah lagi, cost nambah lagi. Jadi mungkin itu selain lo naik ke Liga 1 dari sisi pemain juga harus udah siapin supaya nggak banyak rombak pemain, atau ya itu dari sisi duit juga lo mesti siap gitu kan. Itu sih. Dan yang ngomong-ngomong Liga 2 juga gitu kan, ini dinamikanya juga
Lamongan jadi salah satu tim yang aman sih Aman, sejauh ini ya, sejauh yang ini gue aman. contohkan tadi Iya, gitu kan, iya. yang gue contohkan tadi. Tapi dari beberapa tim yang masuk ke 12 besar juga di Liga 2, Gila nih Liga 2 ini nih. pemecatan pelatihnya lebih gila gitu. Gila. Lebih gila dan ya lo kemarin di Gresik juga sempat ada demo Iya, walaupun betul. Gresiknya lolos gitu Iya. kan. Jadi gue ngeliat kayak emang apa ya? Karena kebetulan gue siaran juga ya dan gue ngikutin juga dia emang kayak ceritanya tuh anjir gede banget ya, maksudnya kayak keras banget Keras gitu. banget, kejam. Iya, Kalau iya, untuk iya. para pelatih itu kejam. Iya. Baru kalah 2 kali 3 kali. Bahkan ya termasuk Coach Rudeka ya. Lolos ada di peringkat ketiga ibaratnya. Peringkat kedua tetap aja dianggap kenapa gitu ya, dikritik ya gue nggak tahu lah ya apa yang jadi masalahnya gitu. Toh mereka lolos ke babak 12 besar kan, itu aja masih diganti. Iya benar. Beberapa juga ya. Jafri sama Iya, Coach Jafri Kalteng. Sastra sama Kalteng Putra, tapi sekarang di PSKC. Terus Coach Nimajer dengan Persiba Balikpapan yang nggak berhasil. Iya. itu Sekarang akhirnya banyak. diganti sama Rudi Eka. Tapi memang tim yang lolos ke 12 besar nih kebanyakan yang stable lah, yang stabil. Ya benar, secara finansial oke. Stabil. Dan terus kebanyakan ada tim yang memang nggak ganti pelatih kecuali mungkin itu ada Gresik, PSMS. PSMS. Terus Nah, yang menarik juga PSMS juga jadi pertanyaan untuk pelatihnya diganti. Yang Ridwan Saragi ya. Kalau nggak Ridwan salah. Saragi Iya, ke diganti PSPS. ke apa namanya sama Coach Miftah. Ya, sama Ya, Coach itu ada Miftah. pergantian itu agak dipertanyakan. Terus ada beberapa lagi yang memang agak kurang inilah apa namanya pergantian ini. Yang Nusantara United akhirnya Coach Rasiman sekarang diganti sama Coach Guntur kalau nggak salah. Iya, Caretakernya. Caretaker. Ya, caretakernya Benar, gitu. benar, Ya benar. ini memang dinamika di Liga 2 kejam untuk pelatih. Baru kalah 3 kali 4 kali udah bener langsung udah cut gitu. Ya memang keras banget sih menurut Keras gua, banget ini Liga liga keras banget. Keras. Keras. Technically keras, di lapangan keras, mainnya keras. Iya. Terus Tekanannya kayaknya berat banget ya. tekanannya keras, Tinggi dramanya keras, rumputnya keras-keras kalau main. Keras. Rumputnya keras-keras gitu kalau main. Jadi emang gue siaran berapa kali gila nih apa ribut itu kan apa-apa. Iya benar. Kayak dia nggak heran gitu. Gue siaran Liga 2. Gue siaran Liga 2 nih. Bawain tempo hari itu Sulut United. Oke. Sulut United. Nah, terus akhirnya namanya gue siaran udah menit 85 nih. 85 87. Pas half time itu gue minum banyak. 85 87 mau pipis tau gak lu. Nah kata gue ntar tunggu deh 2 menit 3 menit lagi ntar juga kelar gitu gue mau pipis. Nggak tahu mau 90 tuh ribut. Pertandingan berhenti 10-15 menit. Kan gue harus lihat ya. Kalau gue tinggalin tahu-tahu mulai gimana? Akhirnya gue nggak tahu gue tinggalin tuh. Pas gue datang bener udah mulai semenit loh. Iya. Ini juga bisa dibilang ya bener. Gue bilang tadi banyak kesannya deh kalau siaran Liga 2 apalagi Liga 3 ya. Gue pernah lihat ada orang gila lu masuk ke itu kan. Kemarin aja nyaris loh. Kalau lu kesana malah Malut United Persela. Iya benar. Iya kan? Menit akhirnya wasitnya berhentiin kan? Ujung-ujungnya kan? Berhentiin cepet kan? Ya benar berhenti. Banyak banget sih cerita itu Liga 2. Ya kalau Liga 1 mungkin ada tapi ya lu rasakan lah nonton Liga 2 itu kayak ada aja ya gitu. Seru. Jadi kalau lu mau nyari sensasi lu mending nonton Liga 2. Dan ada beberapa pergantian pelatih setidaknya ada berapa nih Bang? Ya 17 dari 28 klub ya. Yang pertama tuh di Serang, Lukas Tumbuhan tuh setahu gue memang pelatih bagus di Jawa Barat, pelatih PON, akhirnya diganti sama Bongo tuh pribadi asisten di Persik ya. Iya betul, dia sempat bawa juara Persik Kediri juga, terus pernah di Persikat Depok sekarang ya inilah. Ada Persijap, ada juga Coach Salahuddin diganti sama Alfiat, kemudian Persikat Tegal dari Coach Miftahudin ke Arman Mial Balap. Ini kelahiran Kamerun tapi udah warga negara Indonesia. Iya betul. Jadi banyak lah pokoknya ada Sada Sumut, ada ya kalau 17 dari 28 tuh mayoritas sudah pernah ganti pelatih. Iya benar. Gitu ya Sada Sumut termasuk yang katanya dipertanyakan juga dari Coach Soeharto, terus Joko Suli ganti sekarang ke Coach Yoyo. Iya. Itu banyak juga. Dan yang menarik nih, yang terbaru adalah Persipura. Ricardo Salampesi menjadi pelatih definitif Persipura, which is akhirnya dia memulai karir kepelatihan dia di profesional dari klub yang memang ngebesarin nama dia gitu kan. Sebelumnya kakak Erik nih ngelatih tim buat PON ya, persiapan PON. Akhirnya dia ke ngelatih Persipura. Tapi
akhirnya ya memang dia datang ketika Persipura memang udah nggak struggle buat promosi. Benar. Dan bahkan cenderung terancam untuk turun kasta. Nah ini loh. Liga 3. Bahkan di kandang sendiri kemarin di laga perdana mereka diimbangin Persekat Tegal. Iya yang fase degradasi itu ya. Iya playoff degradasi pertandingan pertama mereka diimbangin di kandang sendiri loh ini. Nah ini berarti kan sudah tidak angker lagi kandangnya Persipura gitu. Mandala ya. Iya kita akan menyayangkan ya yang tim sekelas Persipura di era Liga Indonesia, sejak era Liga Indonesia ya 94-95 itu dia adalah tim terbanyak pengoleksi gelar juara. Iyalah. Iya 4 kali 2005, 2008, 2009, 2010, 2011 sama 2013. Dan gue menurut gue ya Persipura ini tim yang boleh dibilang zero haters. Iya. Nggak dia dicintain satu Indonesia gitu. Iya kan. benar-benar. Nggak ya mungkin Persib Persija masih ada lah hatersnya gitu. Kalau Persipura menurut gue kayak zero haters dan gue melihat apa yang membuat Persipura gak sebaik musim sebelumnya. Padahal kalau daftar pemain kan walaupun pemain muda yang memang mereka poles ya gitu, tapi pernah punya pengalaman di kasta tertinggi loh. Iya kayak ada yang Ramai, Rifki Mokodombit lah kiper contoh. Nah, gitu loh. Tapi kan aslinya Azamat Baimatov loh. Nah, itu dia. Tapi kan gue ngelihat gini, satu kepergian manajer yang lama Yan Mandenas ini emang sangat berpengaruh. Karena Yan Mandenas ini cukup menjadi sosok yang dianggap dulu dipercayai bisa membangkitkan kembali Persipura gitu kan, dengan dia waktu itu waktu pas dia degradasi terus kan Liga sempat jalan terus akhirnya nggak jalan lagi. Itu pemain tuh cukup bagus yang datengin, Saiful Indra Cahya terus beberapa pemain lah, Boas sempat dipulangin sama dia gitu kan. Ya akhirnya dia memang ngedatengin pemain-pemain yang memang cukup inilah levelnya cukup elit lah buat Liga 2. Ketika dia cabut kan ke PSBS Biak ya, yang lihat kan PSBS Biak kan justru pemainnya yang bagus-bagus itu yang memang cukup mumpuni untuk ngebawa klub itu promosi ke Liga 1. Nah, ketika Liga 2 mau mulai di musim ini, Persipura tuh terkendala sponsor ya, nyaris gak main loh. Berapa hari sebelum kick off ya? Berapa hari sebelum kick off nyaris gak main. Kayak berapa hari sebelum kick off persiapannya aja kayak ya ini tim jadi main apa sih, nggak ada kabarnya gitu. Lu pantau Instagramnya udah lama nggak jalan kan. Terus akhirnya menjelang deadline memutuskan untuk bermain. Gue nggak tahu gimana caranya itu pemain bisa ada aja semuanya gitu kan. Termasuk manggil pulang Ramai Rumakik dari Dewa gitu kan. Dan ngerekrut pemain asing cuma satu, si Enzo Celestine ini yang orang Perancis. Jadi ya kenapa di musim ini nggak lolos ke babak 12 besar? Ya realistis aja lihat dari masa persiapan dia dari masa persiapan dia. Kalau bisa lolos 12 besar itu luar biasa dengan masa persiapan Persipura yang sebegitu mepet. Tapi melihat masa persiapan Persipura yang sangat mepet, ya kalau dia nggak masuk ke 12 besar ya mungkin udah bisa diperhitungkan. Dan yang lu bilang akhirnya di putaran kedua kan nambah Azamat, Rifki Mokodompit tuh baru datang di putaran kedua gitu kan. Jadi keseriusannya mungkin takut akan jatuh ke Liga 3 tuh ya akhirnya timbul juga di putaran kedua ini gitu kan. Kalau menurut gue Persib, walaupun ya memang ini agak seru juga sih persaingan di degradasi Liga 2 dibandingkan juga 12 besar. Karena kalau di 12 besar itu hampir semua pertandingan lu bisa lihat di streaming atau di TV gitu kan. Tapi yang degradasi itu nggak ada dan kita nggak tahu ini akan terjadi apa-apa kan gitu kan. Padahal ini paling krusial loh, playoff degradasi. Karena kan akan ada 8 tim yang bakal terdegradasi ya. Dan ini yang benar-benar krusial. Justru nggak ada ditayangin. Iya. Set tuh gue langsung mikir aja, gila kalau nggak ditayangin nih seseru apa gitu kan. Tapi Persipura bisa bangkit lah ya. Harusnya jangan degradasi ya. Dengan situasi yang sudah lebih kondusif harusnya. Iya, apapun itu gue sih sama tim yang udah banyak menorehkan prestasi di Indonesia termasuk sama PSM juga ya. Iya, betul. Bisa cepat bangkit lagi lah dari keterpurukan yang sedang terjadi dari tim ini. Gitu. Benar. Oke, sekarang itu tadi udah kita bahas di segmen 1. Sekarang saatnya masuk ke segmen 2. Yaitu netizen mau apa? Oke, ini dia. Sekali lagi kita akan masuk ke netizen mau apa. Saat ini kita akan ngelihat dulu nih bagaimana komentar-komentar, karena tadi kan kita bahas Persipura nih, Vin. Yes. Kita bakal ngelihat komentar dari para pendukung Persipura di akun Instagram mereka saat postingan
pertandingannya itu yang hasil pertandingan ketika mereka diimbangi sama Persika Tegal. Yeah. Nah, di situ ada komentar-komentar ini udah kita pilih, bahkan sampai mantan pemain asing mereka Ricardinho ya, Ricardinho dipanggilnya. Ini sampai bilang saya mau balik untuk bantu tim hati saya ya. Memang kalau yang membela Persipura pasti akan merasa terkesan sih. Karena kan tim ini dibangun dari kekeluargaan yang gue dengar ceritanya gitu. Pemain tuh ya yang gue tahu bahkan ada pemain sekelas timnas walaupun timnasnya belum senior junior. Itu dia mau main di situ padahal tawaran yang lebih besar ada. Karena memang dari hati aja walaupun gue tahu banget gajinya tuh sangat-sangat gak layak di bawah UMR. Gajinya sangat-sangat gak layak. Padahal level dia waktu itu dia timnas U19 lah. Pemainnya udah gak ada sekarang di Persipura timnas U19. Karena ya itu terbukti dia mau main buat tim kebanggaan dia. Karena memang setiap anak-anak muda atau anak ya yang ingin menjadi pesepak bola Persipura. Ya, tujuan mereka pengen main di idola Persipura. mereka Boas. Iya pengen main di Persipura. Termasuk Yanto ya. Yanto tuh termasuk salah satu pemain Papua yang belum pernah ngebela Persipura. Terus gue sempat tanya ke dia, ya gue mau balik ke Persipura, gue mau main untuk Persipura, tapi beresin dulu ya semuanya gitu kan. Diberesin dulu semuanya gitu kan. Dan dia juga dia ingin main untuk Persipura, tapi setahu gue dia juga jadi yang terdepan untuk kritik sepak bola Papua. Yanto Basna yang baru gabung ke Pracuap kemarin. Iya betul. Dan ini dia Ramadhani Julian, kirain sudah berbenah ternyata sama aja mainnya. Manajemen santai aja, manajemen dapat kritik terus. Manajemen dapat kritik terus. Emang dari sejak degradasi itu manajemen jadi sasaran tembak. Jadi sasaran tembak fans ya manajemen. Ya oke. Terus on the way Liga 4. Waduh, Liga 4-nya aja belum mana ada. Tapi ya ada Liga kemungkinan 3, itu akan tetap ada untuk turun ke kasta terbawah lagi gitu. Karena memang sekarang ya fase degradasi ini cukup kejam juga kan. Lu kalah lu langsung degradasi. Langsung degradasi gitu benar. Oke, yang main macam tunggu dapat foto dulu baru passing. Boleh begitu kasih camat saja. Ini maksudnya cadangan mati. Iya. Untung tunggu dapat foto dulu ya. Dan setahu gue kayak Persipura belum pernah masuk TV gitu kan. Ini kalau masuk TV pengen masuk TV semua lagi. Ini kalau misalnya kalau kayak fan football gitu mainnya 1 menit tapi fotonya 10 GB. Iya. Pengennya jadi back kiri biar dapat fotografer. Aduh. Iya, draw begini rawan sekali. Terus ada apa dengan Persipura comeback stronger kata Tunija_17. Ya banyak juga sih yang komen dan bahkan ada juga mungkin gue ngerasa yang bukan orang Papua juga naruh simpatinya ke klub ini gitu kan. Terus kalau tidak tetap bertahan 2 ya mungkin pindah ke 3. Iya sih. Mungkin mereka juga punya pikiran bahwa ya udahlah gue juga ikhlas kalau turun kasta asal lu belajar gitu kan. Iya mungkin benar. Gitu ya. Oke, itu tadi dari komen-komentarnya para pendukung atau fans-fansnya Persipura. Sekarang kita lihat komentarnya para netizen di postingan pelatih Persis Solo. Anyar saat diperkenalkan itu Milomir Seslia. Nih kita lihat nih. Bagong_Dugal katanya. Pak Le Medina kok rung pamitan katanya. Ini gue terjemahin kita ya. Maksudnya tuh belum pelatih. Pamit. Iya, Medina kok belum pamit. Ujuk-ujuk apa tuh? Jangan diturunin dulu dong. Iya. Enggak kelihatan nih. Belum kebaca. Oh, ini nih. Ujuk-ujuk apa tuh? Liang dewe. Apa artinya? Ujuk-ujuk liang dewe. Hilang sendiri. Oh, hilang sendiri. Hilang dewe. TOEFL Jawa lu jelek bagusan gua. TOEFL Jawa. Sakjane meh tagawani intep plus rengginang kanggo oleh-oleh mulih kampung loh. Suun Pak Le Medina pun jadi intinya mungkin nggak ada nggak ada suun, thank you tiba-tiba hilang sendiri gitu. Itu yang tadi gue pernah bilang kan. Ada fenomena di Indonesia sekarang ketika lu pisah sama pelatih itu cuman di press release-nya dibilang diistirahatkan. Ya gitu. Itu tuh agak inilah pecatnya mungkin nggak mau bayar pesangon kan. Yang gue dengar seperti itu kayak mungkin kata diistirahatkan tuh kalau lu udah berpisah kan artinya segala administrasi sudah kelar semua. Betul, kelar semua. Uang pesangon, uang apa gitu kan. Jadi kalau mungkin ini administrasinya belum kelar kali ya. Mungkin ya. Ya udah mendingan gue bayar gaji lu bulanan lah, enggak tahu ntar lu suruh ngapain gitu loh. Atau kayak Jackson suruh ngurus waktu akademi Solo. Waktu di Penang tuh Jackson pernah ketahan loh. Oh iya. Iya.
dia itu digantung nasibnya maksudnya gitu loh. Jackson tuh udah nunggu dipecat aja, akhirnya udah dapat gaji aja terus setiap bulan. Dia stay di Penang. Waktu itu kejadian Coach Jackson cerita dia. Ya mungkin klub mampu bayar tapi nggak bisa membayar sekaligus gitu ya. Ya mungkin. Nah akhirnya ya udahlah, nggak mau dibiarin kayak gitu aja. Nah terus plot twist akhir. Afrizah Levin nih jadi plot twist akhir musim Persis Solo posisi plot twist akhir musim Persis posisi 3 besar. Waduh. Jadi plot twist ya katanya. Karena masuknya Milo Versesliha. Kalau gue sih ngelihat kayak mungkin sekarang Milo lebih konsen untuk ke papan tengahnya dulu. Iya betul, gitu papan tengah dulu. Terus Sak Jose, ini pelatih Borneo di awal musim bukan? Iya. Sempat ngelatih Borneo kan. Milo itu yang sempat yang satu musim Borneo kasih pelatih ganti pelatih 3 kali loh. Tapi bukan musim ini kan setahu gua. Enggak, musim ini kan Peter Hoystra dari awal. Musim lalu mungkin. Iya. Musim lalu ya. Pernah ada satu musim lalu. Iya, sebelum dia sekarang kan sebelum ke Persis ini dia di Maladewa nih. Pernah ada satu musim Borneo ganti pelatih 3 kali. Gue ingat waktu Covid di Bali itu Gomez, kemudian sempat Fahri Husaini kan. Oh, dia 2022. Yang kemarin kan. Betul, 2022. Yang Risto Vidakovic itu. Iya, betul. 2022. Terus ini ada nih Gun_Dedek. Tako O manajemen season coach. Target manajemen Oppo juara. Oppo hanya cuma sekedar bertahan di Liga 1. Kui kudu jelas coach, ojojo neko koe. Iya kan ya? Ojojo neko koe. Jalu pemain Ita itu ora dikei mergane manajemen targetnya bedo gitu. Apa nih maksudnya nih? Coba lo kasih intisarinya. Mungkin nanyain targetnya apa. Tanya manajemen sekalian targetnya apa, juara katanya. Apanya cuma sekedar bertahan di Liga 1. Minta itu pemain ABCD tapi nggak dikasih karena targetnya beda. Kalau lihat sekarang realistis aja nggak sih Persis Solo? Iya sih? Benar. Syukur-syukur bisa masuk 4 besar. Itu mah udah ajaib itu. Iya syukur-syukur bisa masuk 4 besar. Dari 15 jadi 4 besar. Tapi kemungkinan untuk itu kan ada. Gitu ya, kan. Tapi betul, mungkin masih ada. Mungkin yang terdekat karena kan dia ada di tengah bawah ya. Persis Solo ada di papan tengah bawah. Jadi ya target terdekat menurut gue ya seenggaknya ya masuk ke tengah atau tengah dulu. Atas aja. Iya. Sih? Oke, mana lagi tadi? Oke, ini dia Milo menang in Solo. Udah ada kayak gini nih. Iya. Udah jargon ini nih. Terus es coklat Milo. Sak Jose. Ini bisa dipleset-plesetin. Bisa dipleset-plesetin. Benar. Oke, ada lagi? Oke, itu dia tadi. Netizen mau apa? Iya, bacotan netizen nih harus didengar sebenarnya. Harus didengar. Jadi itu ada aspirasi juga, bukti kecintaan juga sebenarnya gitu. Benar. Oke, Devin, kita udah sampai di penghujung podcast episode kedua ini. Kita nantikan mungkin di episode berikut ada kejutan-kejutan apa. Betul. Pokoknya kita akan tampil beda. Yes. Sebelum pamit kita mau ucapin terima kasih juga buat Studio 36 BSD yang udah nyediain tempat keren ini. Iya, buat nyediain tempat keren ini. Jadi sekali lagi kalau lo yang dengerin dan nonton ini pengen bikin podcast juga, foto studio juga bisa langsung datang aja ke Studio 36 di BSD yang mungkin nanti alamatnya di mana, price listnya apa bakal dicantumin di link di sini gitu kan. Jadi silahkan aja nanti ini. Oke, gua Alvino cabut. Gua Renatan. Sampai jumpa lagi.